seputar ada love life, keluarga, friendship, misalkan cerita-cerita mereka nih yang lucu dari masa lalu, masa kecil. Apalagi Gen Z sekarang tuh wah banyak banget dong. Aku nggak tahu zaman sekarang tuh kayaknya semua orang tuh terlibat di HTS. Gak tahu ya kalau aku lihat di 2026 ini karena banyak banget cowok bingung. Tapi kalau misalnya kamu ditembak sama dia mau? Mau. Hai Zoners! Nah, kembali bersama aku Stefanus dan Aku Jessica. nah, kita lagi tentunya di podcast apa nih, Zo? Kita lagi ada di segmen lagi nih. Kita ada di zonasi. Zora nanya Sana sini. Nah, kita kemarin udah warnanya bajunya udah biru, yes. Betul. Terus pink. Sekarang hijau. Berarti ada segmen apa nih kali ini? Kalau Oke. hijau-hijau. Hijau-hijau ini kayaknya segmen Tulus karena lagu terbarunya Teh Hijau. Teh Hijau. Jangan. Tapi segmen kita hijau tuh kan menandakan kenyamanan. Tuh. Terus kehidupan tuh hadir dari yang hijau-hijau. Go green gitu. Iya, gitu Oke. kan. Nah, maka dari itu kita masuk ke segmen yang paling spesial di Zora Radio. Segmen apa tuh? Segmen Make It Simple. Simple. Nah, jadi seperti biasa ya kalau di podcast zonasi ini kita biasanya tuh mengundang para penyiar gitu Tuh. untuk datang ke sini, ya kan? Nah, kita penyiar ini di Zora Radio tuh dia tuh jauh banget dari Pantura dia. Pantura. Iya, dari Ini Pantura. ada listeners yang Pantura juga. Iya ya, tapi coba kita tanya ya sama dia disebut salah satu sama teman kita, Raka, katanya artis Pantura. Artis Pantura. Iya, jadi boleh banget kita ajakin ke sini kan ya. Karena tadi udah diantar sama truk gitu, bareng-bareng. Tut pakai telolet ya. Jadi Spesial banget ya. spesial banget. Kita panggilkan dia, artis kita, Nanda. Halo Zoners. Boleh kenalan dulu dong ke pada zoner nih. Kenalan nama aja kali ya sama apa? Aku harus nyebutin nggak asal aku dari mana nih? boleh. Biar Zoners tuh pada tahu. Iya, sebenarnya. boleh. Halo Zoners, kenalin aku Nanda. Aku itu salah satu penyiar di Zora Radio di segmen Make It Simple. Oke. Oh ya, asal aku itu dari Purwakarta ya, bukan Pantura ya guys. Aku tadi bilang gitu Iya, kenapa? karena aku tuh sering banget jadi talent konten. Oh. Kan gitu kadang dia. tuh, ya ada temen yang lain kalau misalnya ada konten baru naik nih pasti ngomong konten artis baru naik ya gitu. Gitu. Nah, itu itu asal-usul asal gitu ya, artis asal-usul. Pantura. Bukan dari Pantura tapi dari Purwakarta. Betul. Yang ada belut cantik itu ya. Iya itu kan disebut. Oke. Nanti orang nggak pada percaya. Nah, tapi sebenarnya apa sih Make It Simple tuh apa sih sebenarnya? Spill sedikit aja deh biar orang tuh tahu gitu. Oke, jadi gini, di Zora itu kan beberapa program ya, ada beberapa segmen dan salah satunya itu ada Make It Simple. Nah, Make It Simple ini kita itu ngebahas tentang cerita-cerita zoners. Jadi Oke. kita angkat terus kita react. Hmm. Biasanya itu kayak seputar ada love life misalkan. Oke. Apalagi Gen Z sekarang tuh wah banyak Yes. banget dong. Rumit-rumit banget lagi. Terus Mm-mm. juga bisa bahas tentang keluarga, Oke. friendship, atau misalkan cerita-cerita mereka nih yang lucu dari masa lalu, masa kecil. Mm. Nah, itu bisa banget diceritain ke kita. Gitu. Seru banget ya kayaknya ya. Seru dong. Kayak slice of life gitu ya. Yes, dan apa kita ini karena Make It Simple itu tentang kehidupan, nanti mungkin kita akan lebih dalam lagi nanya latar belakangnya ya. Oke. Karena kan udah spill sedikit gitu ya. Mm-mm. Kita tadi tanya latar belakang ini bahwa sebenarnya latar belakang dari Make It Simple ini itu kita react cerita orang. Iya. Terus kalau nggak ada cerita orang dari zoner kita react apa gitu? Nah, terkadang nih kan kita tuh ngumpulin cerita tuh lumayan lama ya. Hmm. Biasanya zoners itu bisa DM lewat Instagram atau dia komen dari TikTok Yes. untuk kita kumpulin ceritanya. Tapi kalau misalnya itu udah saatnya kita siaran tapi belum ada, kadang aku suka tanya teman-teman yang lain, kira-kira kalian punya cerita lucu apa nih? Biasanya Oke. mereka suka cerita-cerita dan sharing. Jadi cerita dari mereka aku bikin skrip untuk siaran kayak gitu sih paling. Oke. Zika ada yang nanya, tapi sebelum nanya sih, dia kan udah tahu dia ini dari artis Pantura ya teman-teman, dia omongin ya. Tapi sebenarnya, nah, Ya. apa kabar? Alhamdulillah. Di dalam.
Alhamdulillah hari ini aku baik dan aku lagi lega banget sih perasaannya. Kenapa itu? Karena aku baru selesai skripsian. Terima kasih. Jadi Nanda ini baru sidang berapa minggu yang lalu Nanda? 2 minggu yang lalu. 2 minggu lalu. Nah, target wisudanya kapan? Kalau keburu sih ngejar yang September, tapi kalau enggak paling November sih. November. Nah, jadi kalau misalnya zona-zona di luar sana mau kirim karangan bunga boleh banget. Boleh banget. Ditunggu ya Zoners. Ya. Oke. Jadi Zoner jangan kemana-mana nih. Kita akan lanjut ke segmen lain. Tetap di Zona Radio 90.1 FM. We play what you feel. Hai Zoner. Aduh, kembali lagi nih bersama kami bertiga nih ya. Tentunya di zonasi Zora nanya sana sini. Nah, boleh Jess, ada pertanyaan tadi katanya? Ada banget. Sebenarnya Oke. aku lebih penasaran kan ini kan slice of life nih. Nah, terbentuknya jadi make it simple tuh gimana? Nah, aku cerita dikit ya. Sebenarnya itu emang rencananya tuh waktu pas awal-awal aku join Zora tuh disuruh bikin kayak kita brainstorming lah. Kira-kira mau program apa sih? Karena kita juga itu mengarahnya ke radio anak muda. Iya. Nah ternyata banyak banget aku tuh terinspirasi dari beberapa konten kreator. Terus juga dari Bang Raditya Dika kalau kalian tahu dari stand up komedinya. Dia tuh ada juga yang kayak gini tentang cerita-cerita slice of life lah. Terus juga ada di TikTok itu kayak Bayem kalau kalian tahu juga. Nah dari situ aku mikir gimana kalau kita kembangin jadi salah satu program siaran gitu. Makanya itu terbentuk jadi make it simple. Iya betul. Oke. Jadi dari ATM lah ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, tapi kan tentunya setiap kali ada kita ingin siaran atau melakukan kegiatan, itu kan ada persiapan kan. Ya. Nanda ada ritual sesajen kah sebelum siaran atau gimana enggak? Oh enggak Oh, dong. enggak. Kita Apa kan tuh? bukan ke Gunung Kawi ya. Oh iya, tapi ke Sunan Ibu. Nah sudah ibu aku udah pernah ke Sunan Ibu. Oh, keren kan? Iya. Nyemplung ke itunya enggak? Enggak dong. Oh ya, bercanda. Itu kawah dong. lanjut. Persiapannya apa sih Nan? Kalau misalnya mau siaran, kalau Ulfa tuh biasanya dia makan sih atau gimana sih? Oh dia enggak, kalau Ulfa dia denger lagu, setel lagu. Terus kalau Siva dia makan dulu sarapan gitu. Kalau Nanda apa? Kalau aku tuh kan karena siarannya siang ya, biasanya pasti udah makan siang, terus juga udah berkegiatan lah. Biasanya aku di malam harinya sih sebelum siaran itu aku nyiapin misalkan skrip. Kira-kira aku mau bahas tentang apa aja nih ceritanya aku kumpulin, terus aku bikin skrip, terus juga aku biasanya nyiapin kayak besok itu playlist lagu yang sesuai. Misalkan aku tentang love life paling ya nggak jauh-jauh dari lagu galau lah kayak gitu. Gitu sih paling. Tapi lagu paling galau Nanda apa tuh? Taylor Swift yang 10 menit itu? Iya, kayak semua tahu ya, karena kayak udah muak ya kayak aku bilang. Judulnya apa sih itu? All Too Well, All Too Well. 10 minute version. Belum pernah denger ya Zonas. Dan itu aku punya teman namanya Arya, dia tuh benci banget kalau aku udah request lagu itu kalau lagi di kantor. Oke, nanti kita tunjukin muka Arya. Tapi Berarti kalau menurut Nanda nih selihat dari komen-komen mungkin TikTok juga itu ada nggak pengalaman paling berkesan? Kalau dari komen TikTok ya, aku tuh suka banget nih siaran on air sambil live TikTok ini karena jadi ada interaksi dua arah antara pendengar sama kita announcer kan. Terus juga dari mereka ini karena aku itu sebenarnya ya mungkin karena segmen aku tuh paling relate sama penonton TikTok. Jadi mereka ini interaksinya benar-benar bagus banget, kayak mereka curhat yang kadang tuh aku yang nanggepin atau penonton lain yang nanggepin kayak gitu. Feedbacknya juga ada gitu ya? Iya ada banget. Ya? Sumpah Make It Simple tuh seru banget pokoknya. nah, tapi kan kalau seru-seru, masa di dunia ini seru-seru doang? Iya. Hidup tuh nggak ada seru-serunya. Ada serunya maksudnya. Nggak seluruhnya seru-seru. Iya, Pasti benar. ada tantangan. Nah, kalau tantangannya di siaran Make It Simple. Tadi kalau Ulfa tantangannya nggak tahu sih, lupa aku. Kayaknya tantangan Ulfa, dia harus keep ini nggak sih, keep update nggak sih? Iya. Kayaknya ya nggak tahu. Kalau Siva, nah, Siva tuh sebenarnya tantangannya dia lebih ke dia tuh harus ke situ dulu baru ngungkapin bahwa tempat itu worth it. Kalau Nanda di Make It Simple tantangannya apa? Kalau tantangan aku sendiri ya mungkin aku juga ada relate-nya sama Shiva. Kadang kalau misalnya ada yang cerita tapi aku tuh belum melewati fase itu ya, atau aku nggak ngalamin itu, aku agak susah juga untuk kayak aku tuh bingung nih harus dari POV dia tuh harus gimana gitu kan ngasih tanggapan. Tapi menurut aku
karena ini tuh lebih ke curhat, jadi kadang tuh aku cuma ngerik kalau menurut aku sih, jadi aku masih bisa kayak gitu. Paling tantangannya apa ya, kadang tuh ada cerita dari mereka yang sebenarnya itu tuh sebenarnya enak sih kalau untuk diceritain, tapi kadang aku takut banget penyampaian aku tuh salah. Oke. Jadi bener-bener kadang Hati-hati harus ya. hati-hati banget. Karena kadang ada juga mereka yang cerita tuh, kadang aku mikir kayaknya ini tuh sebenarnya aman-aman aja, tapi karena aku sambil live TikTok Takutnya takutnya kesuspend atau apa Iya, gitu. iya, iya. Hal-hal kayak gitu sih Berarti paling. kalau dari cerita-cerita gitu, pengalaman-pengalaman audiens gitu, Iya. ada nggak yang paling lucu ceritanya? Ada. Apa Tapi tuh? menurut aku nggak tahu ini tuh lucu atau sedih atau apa, tapi menurut aku aneh sih. Oke. Kenapa tuh? Jadi sebenarnya aku ada dua ya. Oke. Yang pertama itu ada yang pernah dia nyariin orang gitulah, pokoknya ada yang hilang lah gitu. Terus kita untuk bantu cari, tapi kita juga harus hati-hati kan karena itu lagi di TikTok apa namanya, lagi di live TikTok kan. Jadi kita nggak bisa nge-share gitu lah intinya. Sama yang kedua itu ada yang HTS-an lama banget. Aduh. Bener lucu banget sih. HTS tuh apa sih, kan Anda boleh dijelasin sedikit? Aku nggak tahu zaman sekarang tuh kayaknya semua orang tuh terlibat di HTS. Aku enggak. Aku enggak. Aku sih. Aduh. Apa tuh HTS tuh? HTS tuh katanya sih sebutannya hubungan tanpa status, tapi hubungan tidak jelas sih lebih tepatnya ya. Tuh. Jadi entah ya apa HTS itu, aku juga baru tahu. Apa aku terlalu muda untuk polos untuk mengerti ya. Tapi kenapa orang tuh banyak suka banget sama HTS gitu? Karena nggak tahu ya, tapi kalau aku lihat di 2026 ini karena banyak banget cowok bingung. Siapa yang relate? Cowok bingung. Enggak, aku enggak bingung. Banyak. Iya banyak, oke. Tapi kan kau HTS nih. Kenapa mau HTS? Terus kita juga punya nih, aku punya temen, buat kita sih, temen aku. Dia tuh HTS 8 tahun katanya. 8 atau 9 gitu. Dan itu 9 tahun? iya. Berarti hubungan tanpa status berarti 9 9 tahun. tahun. Iya. Gak ada status hubungan. Gak ada status, Iya, terus nggak ada status. dia nggak tahu 8, pokoknya di atas 5 gitu, di atas 5. Nah, terus Wow. dia tuh nutup hati ke orang lain. Kalau si HTS-nya balik, dia pilih HTS-nya. Pada HTS-nya nggak seberapa gitu. Terus kau HTS berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Oh, maju. Udah lu SMA. Menurut aku lama sih 3 tahun. Iya. Iya. Kenapa Kenapa HTS? Sebenarnya dari awal tuh karena aku pun pas deket tuh kayak ngalir aja. Dia pun nggak pernah kayak bahas ke arah apa ya, mungkin tembak menembak gitu. Terus akunya juga tuh nggak pernah nanya kayak what are we gitu. Enggak. Buat Tapi apa enaknya? Maksudnya apa nikmatnya di situ? Aku Kan maksudnya aku apa? sih sebenarnya gak ada yang mau dong HTS-an doang, tapi Iya. aku sih kayak awalnya tuh ya enjoy aja karena pada saat itu aku juga sebenarnya nggak mau ada dalam relationship gitu. Dan mungkin dianya pun karena aku tuh nggak ada tuntutan dari aku ya, jadi dia juga nggak ada, ya mungkin gak gentle aja kali ya. Tapi kalau misalnya kamu ditembak sama dia mau? Mau, Oh. tapi aku nggak ditembak. Nah, pen Ini kalau misalnya dia nonton apa yang mau disampaikan? ya, ada yang sampai enggak? Masa mau kayak gitu terus sih? Au. Oke, ya. Buat kamu yang nonton. Ya, jadi untuk zona-zona luar sana mungkin punya cerita gitu ya, cerita Betul. nanti ada ATS, terus ada ya HTS 8 tahun, 3 2 tahun. tahun. Nah, Wah, itu lama sih menurut aku. iya boleh banget cerita, di komen juga boleh cerita. Aku sama banget Ada dengan yang 20 tahun. Enggak ada tuh. Itu KPR rumah. Iya, itu lama banget. tapi sebenarnya aku ada cerita juga. Apa tuh? Enggak, ini dari cerita dari Zoner juga, bahwa yang tadi 20 tahun sebenarnya. Itu ada iya, Sama-sama shock. ada yang Zoner kita. Aku pernah yang di WA, ingin enggak? Yang dia suka dari SD, terus pas udah besar dia buat Oh iya Ya kan? iya bener. dia buat apa? Dia tuh suka banget. Dia udah Sama nggak- cewek. Ini cewek cowok. cowok mengagumi cewek. Dia suka banget sama si cewek ini dari SD. Oke. Terus bayangin Zoner, dia udah sampai umur 30 gitu atau berapa. Si cowoknya ketemu lagi sama ceweknya. Terus si ceweknya tuh minta tolong apa gitu lupa. Terus si kita sebut abang ini ya. Abang ini nih buat sesuatu untuk si ceweknya. Terus tiba-tiba si ceweknya udah bilang sebenarnya aku udah nikah. Oh my god.
sakit banget. Sumpah. Tapi katanya nggak apa-apa. Yang kerennya adalah abangnya bilang gak apa itu kayak pemberian aku untuk dia terakhir kali. Keren. Aku nggak tahu namanya tapi Kita salut tepuk tangan dulu ya, salut dulu. Keren banget. Jadi kalau untuk percintaan tuh kita banyak banget di Make It Simple ya Nan ya. Iya, Tuh. banyak banget. Karena kita juga cara kita bercinta lagi apa maksudnya mencintai Itu tuh beda-beda dan unik-unik banget. ya sebenarnya bercinta kalau konotasinya teman-teman ngambil yang lain salah ya cuma kan itu artinya bercinta gitu. Nih dari tadi ya Nan itu si Aji nih laptop dari tadi cara menikmati hidup sederhana versi narasumber dan host padahal kita lagi seru ngobrol gitu iya Tentang love life nih. iya kalau menikmati versi hidup gimana sederhana Cara aku menikmati hidup lah cara menikmati hidup karena kan tadi kemarin for information Nanda tuh kemarin sakit ya zona sampai stres gitu skripsi cara menikmati hidup yang kadang-kadang amburadul kadang naik turun tuh gimana? Nah kalau aku itu punya keseharian aku punya kebiasaan aku tuh harus banget ke mall. Mau favorit mana? Seringnya ya TSM karena paling deket Dari kampus juga ya. Ngapain dia mau ngapain aja? Biasanya aku tuh kalau ke mall tuh nggak harus selalu beli barang, tapi aku selalu keliling-keliling beli makan dan minuman aja terus keliling kayak cuci mata kalau menurut aku itu seru banget sih kalau menurut aku. Itu jadi cara Itu menikmati sendiri itu. atau me time gitu? Iya. Aku me time kadang sama teman. Seru. Tuh kayaknya. Kalau Jessica ada nggak? Kalau aku kayaknya kayak aku lebih ke diem di kamar sih. Karena kan udah sibuk nih misalnya kegiatan seharian, jadi aku lebih ke meratapi aja udah tidur. Oke. Udah tidur. Hibernasi gitu ya. Iya. Hibernasi gitu ya. Kalau Terima kasih udah ditanya. Aku tuh udah nunggu kayak aduh kalau aku kalau lagi stres gitu aku denger lagu rohani gitu terus berdoa. Kadang-kadang aku juga kalau bisa ini serius kau jangan ketawa. Jangan ketawa. Aku kadang-kadang ke gereja karena menurut aku tempat yang paling aman tempat aku lagi jatuhnya tuh bersama Tuhan gitu. Kalau aku ya. Nah, tapi itu kalau aku. Kadang-kadang juga aku sama kayak Nanda. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Nah, tapi lebih sering aku kayak gitu. Karena menurut aku berat banget hidup. iya, jujur ya. Tapi aku selalu bilang untuk zoner-zoner di luar sana, kalau kalian lagi capek banget hidup, tetap bertahan. Sesimpel kalian nunggu episode podcast zonasi yang berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Zona Radio 90.1 FM. We play what you feel. Hai Zona, kembali bersama kami bertiga. Aku Stefanus. Aku Jessie. Aku Nanda. Nah, kita katanya nih kata kru di belakang nih, kita main game katanya main game. Nah, boleh dong kru main game apa sih sebenarnya? Hari ini bakal main games This or That. Oke. Nanti kami bakal memberikan beberapa kata atau kalimat yang bakal dipilih oleh kalian dan ketika kalian memilih kata itu, kalian ngejelasin alasannya kenapa. Oke. Jadi kita ada kasih 2 kata, jadi kalian tinggal pilih salah satu aja. Oke, disorder gitu ya. Oke, betul. Siap. Oke, siap. Kata pertama adalah orang lama atau orang baru. Orang lama atau orang baru? Oke, kalau nanti? Aku sih prefer orang lama ya. Oke, kenapa tuh? Karena aku nggak ada energi untuk berkenalan sama orang baru. Oke. Kalau Jess? Aku prefer orang baru. Orang baru. Kenapa? Karena aku ada energi berarti. Bisa. Nah, jadi ini kalau aku kayaknya apa nih ya? Masa? Tapi ini aku mau nanya, ini orang lama orang baru nih dalam konotasi apa? Oh iya, konotasinya untuk dalam hal Percintaan, hubungan. hubungan. Aduh, Tuhan Saya ya. udah ada pasangan. Dia udah punya pacar. Aku udah punya pacar. Aku orang yang udah kucintai. Love you Nona. Oke, kata kedua Oke. adalah chatan tiap hari tapi jarang ketemu atau sering ketemu tapi jarang chatan. Oke, Nanda? Kalau aku chatan tiap hari tapi jarang ketemu. Oh iya, kenapa? Karena aku tuh nggak harus yang ketemu tiap hari. Karena ada
kayaknya kan ada bosen terus ya kalau tiap hari ketemu atau sering ketemu. Tapi aku harus kabar-kabaran tiap hari. Oh, jadi setiap hari Iya, itu. jadi nggak masalah kalau misalkan ketemunya kayak cuma seminggu sekali, itu nggak apa-apa. Yang penting chatan tiap hari, kabar-kabaran. Karena komunikasi is key. Oke, kamu Steph dulu deh. Kalau aku pengennya ketemu setiap hari. Kenapa Aku tuh kayak kalau anak muda zaman sekarang tuh love language ya. Love Ya, language. love language. Nah, love language aku tuh quality time gitu loh. Kalau aku pengennya tuh kalau bisa setiap hari ketemu. Mau seberat apapun hidup lagi seberat apapun hari itu, aku pengennya ketemu karena menurut aku cara aku recharge energi gitu sama orang sayang. Kalau misalnya nggak ketemu, aku malah lebih bad mood gitu. Jadi karena love language-nya kualitas. Iya, sama kalau di chat itu kalau aku pribadi, aku tuh kadang salah mengartikan chat gitu loh. Oh iya. Karena kan nggak ada, Setuju. ya, Karena nggak ada mimik Iya, muka, intonasi, jadi kurang enak gitu. Kalau bisa ketemu aja. Jadi aku sekarang lagi sedikit tersiksa ya gara-gara lagi LDR gitu. lagi libur kuliah. Iya, lagi libur kuliah, tapi semoga cepat ketemu. Kalau Jess? Kalau aku kayak lebih mungkin sama kayak Stefanus, lebih sukanya tuh ketemu daripada chat. Karena aku jarang buka chat juga. Jadi poinnya kalau misalnya dia chat nggak bakal aku baca. Kayak pasti gitu, pasti nggak aku baca. Iya, jadi mending ketemu Langsung Iya, ketemu. jadi mending ketemu. Kata ketiga adalah HTSan or second choice. Sorry, kok tuh mancing gitu. Aduh, Kita tanya sama supervisor kita boleh nggak? boleh gak? Kayak call supervisor kita bisa nggak ada? Siapa tuh? Ini itu titit. Kak Sasa. kamera. Kak Sasa apa Kak Sasa? Kalau Jonel nggak denger dia bilang HTS katanya. Kalau Nanda Karena aku relate-nya HTS. Aku HTS. Tapi aku ada alasan. apa Kenapa alasan? aku pilih HTS? Mungkin kenapa aku HTS nya karena aku dijadiin second choice. Second choice sama orang beda sama bukan sama second sama HTS-nya kan? HTS aku juga lah. Maksudnya gimana? Jadi sama HTS ini jadikan second choice. Ya mungkin. Astaga itu mah double kill. Mungkin kalau aku nggak dijadiin second choice, aku nggak bakalan HTS-an doang. We never know. Karena ya itu karena nggak ada status ya. Iya. Ya sih. Gitu. Kalau Jess Tapi aku better HTS deh. Maksudnya mungkin kita ada hubungan. Lah, coba sekarang tanya kalau misalnya second choice, lah siapa juga yang mau jadi kedua? Iya Aku mau. sih. iya sih. Iya sih. Tapi HTS kan dalam konotasi juga HTS tuh kayak second choice gitu sih. Ya makanya Itu siapa suruh pilihannya itu? Iya, so, Siapa suruh? ini galak nih sumpah. HTS-nya atau Galak nih, Pacaran. galak. HTS atau Coba lu jawab, lu second choice ya, apa? HTS, galak. HTS. karena di sini semua menganut HTS berarti guys. Lu Iya. second Menganut Sumpah kalau second choice tuh sakit, ya. HTS juga. HTS juga sakit, cuman HTS kan mungkin sama aja sih sebenarnya. Kayak kalau HTS ya nggak ada hubungan status, berarti Iya. misal HTS cowok dan cewek HTS ya, si cowok bisa pergi kemana aja, cewek bisa pergi sama siapa aja, ngerti gak sih? Iya. Nah, kalau second choice juga sama aja, cuma lebih kasihan aja. Iya sih. Lebih yang si misal si cewek ngejar si cowok, cowoknya pergi kemana-mana gitu. Nah, Iya, itu. Jadi yang benar adalah ya udah lurus-lurus aja, Zoner. Lu kayak satu aja deh. Iya. Satu tapi pasti. Tuh betul. Galang didengar ya Galang pilihannya ini. Kata keempat adalah friends to lover or strangers to lovers. Nanda. Jadi sangat mudah dijawab. Kalau aku sih prefer friends to lovers. Oke. Berarti friends lover tuh udah kenal dulu lama atau gimana? Kalau aku nggak mesti yang harus kenal lama deket, tapi at least aku udah pernah ketemu ya intinya kenal. Oke. Jadi kalau sama strangers tuh menurut aku lebih beresiko aja sih. ya lebih mengerikan Iya. sih zaman sekarang. Kalau udah kenal kan at least aku udah tahu dia tuh orangnya kayak gimana walaupun nggak deket kan. Gitu. Kalau Jess? Kayak aku juga friends to lover, tapi kalau misalnya udah jadi sahabat gitu, Oh. aku enggak. Enggak. Aku enggak. Oh iya aku juga kayak gitu deh. Kalau sahabat enggak Kalau ya? udah sahabat pokoknya intinya kalau dari awal memang ada emang potensi ya bisa kayak gitu jangan jadi Iya. sahabat. Iya. Karena iya kan kalau udah jadi sahabat gak bisa. Kayak Iya. even teman kita udah 2 bulan, aku juga nggak mau kalau misalnya kita udah melibatkan perasaan. Karena pasti udah bisa, aku tuh selalu posisi, oh yaudah ini teman aku. Iya, iya, Gitu. benar. Jadi kayak udah lu nggak bisa. Karena sahabat untuk selamanya. Oke, lanjut. Stefanus. Kalau aku
bukan lebih ke friend to lover sih, sama kayak Nanda. Kalau aku suka sama orang misalnya, sama pacarku sekarang juga aku kenal dulu. Iya. Maksudnya kenal pernah ketemu, terus pernah ngobrol. Jadi aku tuh nggak bisa, aku bingung sama teman-teman aku yang misalnya, aku mau kenalan sama cewek misalnya. Iya. Dan itu kenalin dari Instagram, tapi nggak pernah ketemu. Dan itu bisa, Iya. aku nggak bisa banget. Karena menurut kita nggak tahu orangnya, nggak Iya tahu, itu. kita nggak pernah tahu first impression kita ke dia gimana. Jadi menurut aku ya kalau dalam konotasinya ya friends to lovers. Ya. Selanjutnya adalah ini tergantung gender ya. Hmm. Bad boy girl. Bad girl, bad boy or good boy. Apa maksudnya kalau kalian bad girl, bad boy, good boy atau Yes. bad girl, good girl. Yes. Tadi kalau udah Hai Nanda. Enda, Ya aku sih I'm a bad good boy dong. Oh, good boy. Tapi yang tampilannya agak-agak bad boy gak apa-apa sih. Tuh, tampilan agak bad boy itu gimana? Kayak biasanya kan kalau good boy itu kan kayaknya ini cowok baik-baik banget, ngerti Oh. gak sih gitu. Kamu ngerti gak aja maksud aku? Aku ngerti. Nah, Tapi kayak biasanya ya realistisnya orang cewek-cewek zaman sekarang tuh sukanya yang bad boy. iya Bad bad boy, bad boy. boy. Jadi Tampilan aja. agak suka yang brengsek dikit. Oh. Kalau Jess, Kalau aku kayak aku tim good boy. good boy. Karena aku suka cowok pendiam gitu loh. Ah. Kan berisik kan. Jadi, jadi kamu diam jadi aku Oke. nanti Oke. Stefanus. Kalau aku kayaknya good girl deh. Karena aku sering suka orang yang punya unsur keibuan gitu. Mungkin cowok tuh sebanyak kan kita suka yang keibuan gitu ya, keibuan terus pintar gitu, terus baik, cantik. Iya itu sih. Iya, itu nona banget. Semuanya. Kalau cewek-cewek yang rambutnya mohak suka gak? Mungkin ada yang nggak tahu mohak nanti. Hai Zona, welcome back. Apa kabar nih ya? Tadi kita udah bilang radio gitu kan. Nah tadi kita udah banyak berbincang soal sama Nanda. Kita udah main games tadi. Main Gimana games gamesnya juga. seru gak? Seru banget. Kayak kurang banyak tau. Iya. Kurang panjang. Kurang ya? panjang. Jadi tadi tuh kita tuh kehabisan waktu di kamera. Jadi untuk zoner-zoner di sana boleh chat di kolom komentar naikin gaji Stefanus plus naikin fasilitas Zona Radio. Nah, jadi biar kita bisa berkembang lagi gitu. Betul. Nah, oke. Nah, mungkin karena kita udah di pengunjung pengunjung podcast ini ya, podcast segmen. Jadi mungkin aku simpulkan aja ya. Iya. Jadi make it simple itu sebenarnya hadir karena kita tahu bahwa kita sesama manusia itu butuh tempat bercerita. Nah, kita kadang-kadang tuh bingung mau cerita ke siapa gitu, mau ngomong ke siapa. Apalagi kita di perantauan ya, anak-anak rantau, Iya. mahasiswa, bahkan juga orang yang udah kerja juga kan perantauan gitu, butuh tempat cerita. Jadi kalau zoner lagi bingung pengen cerita ke siapa, pengen keluh kesah ke siapa gitu, boleh banget ke Zona Radio. Kita terbuka, kita akan dengarkan dan kita akan tidak hanya mendengarkan. Kita akan ikutin cerita kalian dari awal mungkin sampai akhir cerita kalian gimana. Karena banyak contohnya misalnya beberapa zoner mulai dari dia mau nembak cewek, dia ngomong ke aku kayak, "Bang, aku mau nembak cewek besok." Terus caranya gimana? Terus kita cerita-cerita, terus minggu depannya, "Bang, aku udah jalan." Itu banyak banget. Terus walaupun akhirnya nggak diterima gitu, karena ceweknya pergi sama cowok lain ya. Shout out to abang username your husband, semangat. Tapi banyak cerita, kami bersedia untuk jadi teman kalian. Di sini kita teman, zoner tuh teman semua. Jadi tadi mulai dari ceritanya Nanda, HTS gitu, terus ada supervisor kita juga yang milih HTS, terus banyak juga ya Sani juga yang punya prinsip PDKT 3 bulan gitu. Banyak banget. Jadi kita tuh hadir untuk teman-teman zoner semua di sini untuk bercerita. Jadi zoner jangan ragu kalau ada bingung mau ke siapa gitu ya Jess ya. Boleh banget ke kami ngechat di DM Instagram Zona Radio atau TikTok kita Zona Radio Bandung atau juga di WA kita di bio media sosial kita gitu. Atau boleh di komen-komen nanti Di sini juga aku punya cerita Bang, Kak, aku ceritanya
kemarin aku begini terus aku bingung aku gimana ya gitu. Kalau Nanda adakah yang ingin diomongkan? Paling aku mau sedikit ngajak zoners kali ya Oke. untuk dengerin terus program aku nih Make It Simple di Radio Zora. Nah, itu di frekuensi 90,1 FM atau bisa di live TikTok Zora di Zora Radio Bandung atau di website kita juga bisa streaming di zoraid.com. Terus untuk jadwalnya itu di hari Selasa dan Kamis di jam 2 sampai jam 4 sore. Nah, gitu. Jadi bahkan kita kadang-kadang sampai lewat tuh jam 4.30 ya Nanda. Iya, karena itu seru banget kan. Betul. Iya. Jadi Jam-jam segitu. jangan lupa ya Zoner ya, harus ditonton. Terus jangan lupa follow Instagram kita Zora Radio, TikTok kita Zora Radio Bandung. Kalau mau nonton, aku nggak di Bandung Kak, boleh banget di website kita zoraid.com. Nah jadi nggak usah takut gitu kalau nggak ada teman untuk ngobrol, karena kita hadir untuk teman-teman Zoner untuk cerita-ceritanya. Jadi jangan kemana-mana Zoner, tetap di Zora Radio dan obrolan FM. We play what you feel.